UJ Official. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidina Muhammadin abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'. Hadirin ikhwani wa akhawati yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala akan nikmat yang masih dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Salawat teriring salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ikhwani wa akhawati yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala tanpa batas menyeluruh kepada seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam surah Al-A'raf, kata Allah Subhanahu wa taala, rahmati wasi'at ala kulli syai'. Rahmatku, kasih sayangku meluas kepada seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini. Hadirin ikhwani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, secara tidak langsung Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita bahwasanya jangan pernah kita berputus asa dengan banyaknya kasih sayang Allah. Bahkan dalam sebuah hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha khalaqar rahmah, innallaha khalaqar rahmah yauma khalaqaha mi'ata rahmatin. Fa amsaka 'indahu 99 rahmah. Fa arsala min khalqihi kullihi rahmatan wahidah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan rahmat itu pada awal penciptaannya 100 rahmat. Lalu Allah pegang di sisinya. Lalu di sisi Allah, tahan di sisi Allah ada 99 rahmat, dan satu rahmat itu Allah turunkan kepada makhluknya secara keseluruh. Lihat, satu rahmat Allah turunkan ke muka bumi ini. 99 Allah simpan untuk orang-orang yang bertakwa. Dalam Al-Quran Allah lanjutkan dalam surah Al-A'raf tadi, وَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ اتَّقَوْا. Kemudian aku khususkan rahmat itu untuk mereka yang bertakwa kepadaku, kata Allah. وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ, dan rajin mengeluarkan zakat. وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُقِنُونَ, dan mereka yang percaya dan beriman kepada apa-apa yang diturunkan olehku, kata Allah Subhanahu wa taala. Lihat, Nabi katakan, "Lau ya'lamul kafir." Andailah orang-orang yang berputus asa, orang-orang kafir, orang yang suka bermaksiat, tahu banyaknya akan rahmat Allah, maka mereka tidak akan putus asa dengan syurga, kata Nabi. Dan begitu pun sebaliknya, andailah orang-orang mukmin tahu tentang banyaknya azab yang Allah ciptakan, pastilah mereka akan merasakan tidak aman dengan api neraka. Ikhwani, lihat, kata Nabi SAW, Allah menurunkan satu rahmat saja kepada hamba-Nya. Satu rahmat ini, hanya dengan satu rahmat saja. Lihat, seorang ibu tidak tega melihat anaknya tidak makan. Dengan satu rahmat yang Allah turunkan ini, hewan yang paling menyeramkan, yang paling buas, singa, harimau, tidak akan mau memakan anaknya sendiri. Dengan satu rahmat yang Allah turunkan ini, seorang manusia yang mungkin sangar wajahnya, tapi dia masih punya hati memahami dan memaafkan orang lain. Baru satu rahmat. Ikhwani, lihat. Maka untuk itu Allah suruh kita untuk banyak melihat rahmat bekas-bekas, melihat athar, tanda-tanda kasih sayang Allah kepada kita di muka bumi ini. Kata Allah dalam surah Ar-Rum, "Fanzur ila rahmati, fanzur ila athari rahmatillah. فَكَيْفَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ ذَلِكَ مِنَ الْمُحْيِي الْمَوْتَى إِنَّ مِنْ ذَلِكَ لَمُحْيِي الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ." Kata Allah Subhanahu wa taala, lihatlah
Maka lihatlah, kata Allah, tanda-tanda daripada rahmat dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah suruh kita untuk mentadabbur. Bukankah Allah yang menumbuhkan apa-apa yang sudah mati di bumi ini? Tumbuh-tumbuhan yang sudah mati, rerumputan yang sudah layu, Allah tumbuhkan kembali. Karena memang Allah Subhanahu wa ta'ala yang menghidupkan segala yang mati di muka bumi ini. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Maha Kuasa atas segalanya. Ikhwani yang dirahmati oleh Allah. Lalu apa tanda-tanda kebaikan kasih sayang Allah terhadap kita? Yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan kepada kita, mengutus kepada kita umat yang beruntung ini, seorang nabi, seorang rasul yang begitu lembut hatinya. Ialah Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Lihat Nabi Muhammad, begitu lembutnya hatinya. Nabi Muhammad setiap malam beliau selalu membaca kisah Nabi Ibrahim, di mana Nabi Ibrahim mengadu kepada Allah tentang berhala yang disembah oleh umatnya. Rabbi innahunna, wahai Tuhanku, mereka berhala ini, adlalna, telah menyesatkan kathiran minan nas, banyak manusia. Maka barang siapa yang mengikut aku, dia yang beruntung, kata Nabi Ibrahim. Lalu Nabi Muhammad membaca cerita tentang Nabi Isa yang bercerita tentang umatnya. In taghfir lahum, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk, wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Kata Allah, kata Nabi Muhammad SAW membaca kisah Nabi Isa ini. Nabi Isa berkata, ya Allah, jikalau memang engkau maafkan, engkau azab mereka, ya Allah, engkau azab mereka, ya Allah, maka mereka memang itu hamba-hambamu, ya Allah. Kalau misalnya engkau maafkan mereka, ya Allah, maka kata Nabi Isa, engkaulah yang maha perkasa, ya Allah. Engkau maha perkasa, innaka antal azizul hakim. Engkau yang maha perkasa dan engkau yang maha bijaksana, wahai Allah. Hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah membaca kisah ini, Nabi Muhammad lalu mengangkat tangan dan berdoa sambil meneteskan air mata. Ya Allah, salim ummati. Ya Allah, selamatkan umatku, selamatkan umatku, selamatkan umatku, ya Allah. Lihat Nabi Muhammad, lembut hatinya, khawatir umatnya akan dihukum, berdoa meminta. Maka tidak ada alasan kita untuk tidak berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebagai bukti berterima kasih kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengajarkan kita banyak hal, lalu nanti akan menyelamatkan kita di yaumil akhir. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu selanjutnya, apa bukti rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita? Selanjutnya yakni tandanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala berjanji kepada Nabi Muhammad akan memasukkan 70,000 dari umat Nabi Muhammad ke dalam syurga bighairi hisabin wala azabin, tanpa azab, tanpa hisab. Ini yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, wa'adani rabbi azza wa jalla bi ayyudkhila min ummati 70,000 bighairi hisabin wala azabin, wa min kulli 70,000. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah azza wa jalla berjanji kepadaku akan memasukkan ke dalam syurga daripada umatku 70,000 tanpa azab, tanpa hisab. Dan setiap 70,000 dari 1,000 yang 70,000 tadi membawa 70,000 lagi. Kalau kita kalikan, lebih kurang 70 juta yang Allah dispensasikan untuk umat Nabi Muhammad saja masuk ke dalam syurga tanpa hisab, tanpa azab. Masya Allah. Hadirin dimati oleh Allah. Tidakkah kita ingin berdoa meminta kepada Allah selaya berkata, ya Allah, masukkan hamba ya Allah dari salah satu dari golongan 70,000 orang yang engkau masukkan ke dalam syurga tanpa azab, tanpa hisab. Amin. Berdoa saja kita luar biasa sudah menjadi ikhtiar. Lalu kita berusaha tidak. Berdoa pun tidak mau kita termasuk golongan 70,000 yang diselamatkan oleh Allah. Begitu sombongnya kita. Inilah rahmatnya Allah. Lalu selanjutnya, bukti cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala, rahmatnya Allah terhadap kita.
Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan izin kepada orang-orang yang soleh yang Allah ridho untuk memberikan syafaat penolong kepada orang-orang yang lain. Namun ada kategorinya, mereka yang Allah ridhoi. Kata Allah dalam Al-Quran, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yashfa'una illa liman irtada wa hum min khasyatihim mushfiqun. Wa hum min khasyatihim mushfiqun. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada yang bisa memberikan syafaat penolong kepada orang lain illa liman irtada, kecuali mereka yang Allah ridhoi. Siapa yang mereka ridhoi ini? Yang khasyah itu rasa khawatirnya kepada Allah sangat tinggi. Khawatir itu, khasyah itu terdiri dari dua sifat, ada khauf, ada roja. Ada rasa harap, ada rasa takut. Setiap beribadah munculkan dua hal ini, rasa takut, rasa harap, berharap kepada Allah saja. Luar biasa. Mereka inilah yang Allah izinkan membantu orang-orang lain. Makanya kita dianjurkan untuk mencari sahabat-sahabat yang soleh. Di dalam banyak kitab para ulama dikatakan bahwa orang-orang yang musahabatuhu ma'as salihin, yang sahabat-sahabatnya orang-orang yang soleh, nanti mereka akan bersama dengan orang-orang yang tempatnya dalam keadaan orang-orang yang sa'adah, bahagia di yaumil akhir. Tapi kalau kita mencari teman musahabatuhu ma'al fujjar, sahabatnya orang-orang tukang maksiat, bukan berarti kalau dia berteman untuk mengajak baik, tapi kalau dia berteman terajak atau terikut dengan sifatnya, ini yang dikhawatirkan. Yauma ya'addu zalimu ala yadayh, orang-orang saat itu menggigit jarinya karena salah pilih sahabat, karena tidak membantu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka saat inilah kita perlu mencari sahabat-sahabat yang baik, yang nanti kalau kita mungkin dengan amal kita belum bisa menyelamatkan kita di yaumil akhir, kita butuh pertolongan orang-orang yang soleh. Maka cari sahabat-sahabat yang soleh. Kita duduk kajian di majlis ta'lim bersama. Banyak orang sekarang berfikir, tidak usah ikut mengaji karena sudah sering banyak menonton di YouTube. Berkah orang-orang yang soleh ketika kita duduk mengaji, itu yang paling utama. Kalau kita nonton di YouTube, dapat ilmu tapi tidak mendapat keberkahan dari sang guru, tidak mendapatkan keberkahan syafaat bersama orang-orang yang soleh, maka tatkala kita duduk, kita ingat orang yang pernah duduk selama kita di majlis di taman surga di muka bumi ini, akan mencari kita di yaumil akhir, menyelamatkan kita. Allahu Akbar. Hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu selanjutnya, bukti rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Allah hampir setiap malam dan setiap siang membuka lebar-lebar tangan, dalam artian kuasanya Allah memaafkan orang-orang yang berbuat maksiat. Kata Nabi, innallaha yaqbidu yadahu fil lail liyatubal masi'a fin nahar wa yaqbidu yadahu fin nahar liyatubal masi'a fil lail. Allah Subhanahu wa ta'ala membuka tangannya lebar-lebar, memberikan ampunan kepada orang-orang yang berbuat dosa ketika siang. Lalu Allah membukakan lebar tangannya besar-besar ketika siang, memberikan ampunan kepada yang bermaksiat ketika malam. Tangan di sini adalah kuasa. Masya Allah, Allah berikan ampunan. Maka yang berbuat maksiat, la taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa. Sebesar apapun dosa, bertaubatlah kepada Allah selagi matahari belum terbit dari barat. Bermohonlah, bersungguh-sungguhlah dalam bertaubat, karena manusia kita mahallul khata' wan nisyan, karena memang tempat salah dan dosa. Yang paling salah adalah mereka yang tidak mau bertaubat, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang selanjutnya, bukti kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyelamatkan orang-orang yang bahkan imannya sedikit ataupun yang tidak ada sama sekali nanti di yaumil akhir, tapi dia masih muslim dan umat Nabi Muhammad SAW. Luar biasa. Tatkala orang-orang beriman sudah selamat, kemudian ada orang yang mendapat syafaat, ditolong oleh Al-Quran, ditolong oleh beriman, oleh anaknya, oleh Nabi SAW. Tinggallah orang-orang nanti yang amalnya cuma sedikit, yang mungkin dia tidak punya iman, lalu Allah selamatkan mereka. Siapa mereka ini? Mereka inilah yang dinamakan Utaqa'ur Rahman, mereka yang mendapat kebebasan dari Sang Pengasih, Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat itu Allah selamatkan. Allah masih mempunyai satu, kata Nabi,
Dikisahkan Allah cuma mempunyai satu syafaat lagi ketika ada yang terbakar lalu Allah lemparkan rahmat itu. Maka pecahlah api yang membakar badan orang ini dan dia terpental ke dalam sungai kehidupan namanya. Dia mulai tumbuh seperti kita melihat ada pepohonan atau tumbuhan yang tumbuh di antara batu-batu di atas sungai. Seperti itulah mereka mulai tumbuh lagi menjadi pribadi yang baru setelah diazab dan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat besar betul rahmat Allah di dunia ini saja, belum di akhirat nanti banyak. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada alasan lagi kita untuk mencari rezeki yang haram, berbuat maksiat. Kalau istilah orang sekarang, mencari yang haram saja susah, apalagi mencari yang halal. Dia tidak yakin akan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Padahal rahmat Allah sangat luas. Adapun Allah belum memberikan rezeki, bukan tidak memberi. Allah punya cara lain. Allah punya jalan yang lain. Rezeki bukan hanya dari harta saja, tapi dari kesehatan, dari orang-orang yang mungkin berbuat baik kepada kita. Maka kita harus selalu menanamkan baik sangka kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dimanapun, kapanpun, ya'ti bikumullah, Allah akan datang dengan rahmatnya. Maka yakinkan itu. Maka insya Allah kita akan mendapat dan menjadi salah satu makhluk yang mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala selalu. Dan kita berharap supaya Allah masukkan kita dalam kategori dari 70.000 umat Nabi Muhammad yang mendapat dispensasi, yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Allahumma amin. Ikhwani wa akhwati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa menambah keimanan kita dan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadani wa iyyakum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.